tanggal lagi, gue lagi ya pas banget. Yang diharapkan dari kegiatan ini tentunya mengedukasi masyarakat terkait dengan buruknya polusi yang melanda Kota Depok dan hampir seluruh Jabotabek. Kita tahu selama lima hari belakangan ini angka polusi di Depok menjadi tertinggi, ya, terbukti. Melihat fenomena polusi udara yang melanda di beberapa daerah, Wasekjen Partai Demokrat Ingrid Kansil hari ini menyambangi Kota Depok guna melakukan penanaman pohon di wilayah Ratu Jaya. Sosok perempuan yang memiliki nama lengkap Haja Ingrid Maria Palupi Kansil, SSOS, yang lahir pada tanggal 9 November tahun 1974 merupakan pemeran, model, pembawa acara, dan politikus Indonesia keturunan Sunda dan Sangir. Dirinya, Ingrid menyebut polusi udara di Kota Depok sempat menjadi daerah yang memiliki polusi terburuk di Jabodetabek. Saya membuat gerakan moral berupa tanam pohon, pembagian bibit tanaman serta edukasi masyarakat di wilayah Kota Depok. Mengingat sudah 5 hari beruntun, Kota Depok menjadi kota dengan polusi paling buruk berdasarkan data dari IKOIR, ujar Ingrid. Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Menjaga kualitas udara agar tetap normal, lanjut Ingrid yang juga menjabat sebagai Ketum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia dan Caleg DPRI Jawa Barat Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi menjelaskan, salah satu fondasi utamanya adalah pemilihan sarana transportasi. Masyarakat perlu beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, bersepeda, atau bahkan berjalan kaki. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan pribadi. Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan regulasi terkait emisi polutan udara dan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang ketat terkait emisi polutan udara dan perlindungan lingkungan. Ini termasuk aturan untuk industri, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan sektor lain yang berkontribusi pada polusi udara, serta wajib mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum dari regulasi yang telah terbentuk. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat, pengembang, maupun pihak terkait mau menaati peraturan dan kebijakan yang ada, pungkasnya. Dari Depok, Agus, reportase melaporkan. Edukasi masyarakat terkait dengan buruknya polusi yang melanda Kota Depok dan hampir seluruh Jabotabek. Kita tahu selama lima hari belakangan ini angka polusi di Depok menjadi tertinggi, ya, terburuk dan tertinggi, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan tentunya kita sebagai warga Kota Depok harus ada awareness terhadap ini, dan harapan saya apa yang kita lakukan ini bisa memberikan edukasi dan bisa memberikan motivasi bagi seluruh masyarakat Kota Depok untuk melakukan hal yang sama. Karena menurut saya edukasi seperti ini harus rutin dilakukan, tidak hanya oleh pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adan dulu ya, bentar ya. Udaranya begitu tinggi. Iya, ya. Karena kita ketahui bersama berdasarkan data dari IQ Air, jadi polusi udara Depok ini tertinggi dari seluruh Jabotabek, dan tentu ini merupakan keprihatinan kita bersama. Kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat memahami bahaya polusi udara ini. Yang pertama tentunya kita semua warga Kota Depok harus memiliki awareness terhadap bahaya polusi udara ini. Dan kita juga tentunya mengharapkan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan campaign atau kampanye baik di media maupun media sosial supaya masyarakat di seluruh pelosok Kota Depok paham bahwa hal ini sedang terjadi di Kota Depok, sehingga masyarakat mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama, masih sering terjadi pembakaran sampah di di open air, ya, di ranah-ranah yang terbuka, dan tentunya ini tidak boleh terjadi.
Oleh karena itu tadi saya bersama teman-teman tim memberikan sekedarnya tempat sampah supaya masyarakat kembali peduli bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh membakar sampah di ruang-ruang terbuka karena ini membahayakan dan menciptakan polusi yang buruk bagi wilayah daerah setempat. Yang kedua tentunya diharapkan juga di sini masyarakat lebih aware lagi terhadap kendaraan ya. Kalau bisa menggunakan kendaraan umum dan kalau terpaksa menggunakan kendaraan pribadi harus dipastikan bahwa kendaraan pribadi kita itu aman ya, maksudnya tidak tercemar ya dan masih layak untuk digunakan gitu ya kendaraan kita sehingga tidak mencemarkan polusi kepada lingkungan gitu. Dan yang kita laksanakan tadi adalah penanaman pohon. Nah, ini juga harus kembali digalakan. Kalau zamannya Pak SBY dan Ibu Ani saya dulu di Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu ada yang namanya gerakan tanam pohon ya, GPTP yang rutin dilakukan. Bahkan kita diwajibkan di depan rumah masing-masing untuk menanam pohon. Nah, ini menurut saya lebih kembali digalakan kepada masyarakat ya untuk bisa menanam pohon sekecil apapun ruang yang kita punya untuk bisa menanam pohon. Karena penghijauan ini juga mengurangi emisi karbon di daerah kita. Jadi tadi kita sudah menanam pohon alpukat karena pohon alpukat ini juga tanaman yang sangat produktif sekali dan tadi kita sudah tanam di wilayah yang sempat terjadi erosi ya Pak ya di sini ya Pak ya. Jadi hal-hal seperti ini yang sebaiknya kita tularkan kepada masyarakat di Kota Depok dan kota-kota lain termasuk di Jakarta dan Bekasi. Karena buruknya polusi seperti ini tidak bisa kita abaikan, tetapi kalau kita lihat masih banyak yang mengabaikan karena mungkin dianggap tidak terlalu penting. Padahal lingkungan hidup itu penting bagi hajat hidup orang banyak dan seperti kita tahu yang ISPA sekarang khususnya untuk anak-anak dan lansia juga tambah pasiennya di puskesmas. Nah, hal ini tentunya tidak boleh terjadi semakin banyak. Ya, kita harapkan juga para ibu rumah tangga untuk bisa menjaga anak-anaknya untuk tidak terlalu sering bermain di luar. Juga para lansia kalau tidak penting-penting banget tidak keluar rumah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak RW dan 1, 2, 3 untuk Depok Bebas polusi. Yes. Yes.